Ya, halo teman-teman semua. Kita hari ini belajar lagi ya masih terkait dengan gambaran dari model. Sekarang kita masuknya lebih kepada indeks ya. Kita belajar terkait dengan sebenarnya apa sih gambaran dari indeks pasien dalam model elektronik gitu ya. Nah, ini kita coba masuk ke indeks untuk yang pasien rawat inap ya, teman-teman ya. Kita coba masuk ke indeks pasien rawat inap. Nah, di sini untuk yang indeks, karena ini kan sebenarnya indeks itu merupakan salah satu output yang dihasilkan dari sensus harian pasien rawat inap. Ini karena kita membahasannya terkait dengan pasien rawat inap ya. Jadi output dari pasien rawat inap itu kan bisa laporan pelayanan rawat inap per ruang, kemudian pelayanan rawat inap per jenis pelayanan, bornya seperti apa, kemudian pelayanan rawat inap menurut cara pasien masuk keluar, berdasarkan ruangan, berdasarkan jenis pelayanan, hari perawatan, seperti itu. Sensus tahunan, sensus rawat inap khusus yang sebab, dan indeks tadi. Nah, di indeks ini kan sebenarnya ada 5 ya, ada indeks pasien, indeks penyakit, indeks dokter, kematian, dan operasi. Kalau kita berbicara terkait dengan indeks pasien, maka itu akan banyak kita gunakan ketika di proses pendaftaran. Jadi ketika pasien lama tidak membawa kartu, maka kita akan menggunakan menu indeks pasien ya, sudah kita bahas di kemarin ya di video sebelumnya. Nah, di sini sekarang coba kita lihat dulu untuk yang indeks penyakit. Oke. Kita masuk dulu di sini. Nah, ini adalah gambaran dari indeks penyakit ya, teman-teman semuanya. Jadi, di dalam indeks penyakit itu ada informasi terkait dengan nomor rekam medis, kemudian ada nomor register, karena kan kalau register itu pasti akan berubah-berubah ya nomornya sesuai dengan pada waktu dia melakukan registrasi rawat inap. Tapi kalau nomor rekam medis itu kan dia nggak berubah ya, satu nomor rekam medis dipakai untuk selamanya. Kemudian di sini ada menurut golongan umur ya, menurut golongan umurnya dia. Kemudian di sini juga bisa kita lihat dari domisili atau wilayahnya. Kemudian berdasarkan jenis kelamin ya, jenis kelamin laki-laki perempuan, dilihat juga dari tanggal masuk, tanggal pulang, lama dirawatnya, kemudian apakah memang pasien itu dilakukan operasi. Nah, kalau pasien dilakukan operasi, maka di sini yang muncul adalah kodenya ya, kodenya, kemudian di sini kondisi pasien keluarnya seperti apa, apakah dia meninggal dalam keadaan hidup atau mati, kemudian kamar perawatan dan kelas ya. Jadi ini gambaran ya, gambaran di sini ada 33 halaman, coba kita lihat secara acak aja ya. Ini secara umum sama ya teman-teman. Jadi di sini kita kelompokkan dulu tuh sebenarnya kalau kita membahas terkait dengan indeks penyakit ya pengelompokannya di sini kata kuncinya berdasarkan kode penyakitnya yang akan kita lihat. Nah, ini contohnya untuk yang penyakit diabetes. Nah, kalau kita lihat dari fasilitas indeks penyakit, jadi di sini dari indeks penyakitnya untuk kasus diabetes ada 3 pasien ya. Nah, apa aja kasus dari tiga penyakit DM pada indeks ini? Ternyata ini maksudnya kategorinya DM yang tidak spesifik ya. Dengan rata-rata lama dirawatnya sekian, kelas perawatannya ini. Nah, itu gambarannya untuk yang indeks penyakit. Kemudian sekarang kita lihat untuk yang indeks dokter. Kalau kita berbicara indeks dokter, meskipun sepertinya tampilan secara sekilas sama ya teman-teman ya di sini ya, ada nomor RM, nama pasien, kode ICD ya, kemudian kategori usia pasien, jenis kelamin, tanggal masuk, tanggal keluar, tetapi pengelompokannya itu di sini adalah berdasarkan nama si dokter. Jadi ini contohnya untuk dokter Setiakawan di sini ada 4 pasien yang dirawat ya. Dengan distribusi kode ICD-nya seperti apa sih kasus-kasus penyakit yang ditangani oleh dokter Setiakawan. Kemudian yang kedua ini contohnya adalah untuk indeksnya dokter Bambang. Oh, ternyata dokter Bambang tuh menangani kasusnya bervariasi sekali kalau kita lihat dari data indeksnya ya. Nah, itu perbedaan yang bisa kita simpulkan ya secara cepat ketika kita memahami terkait dengan fungsi indeks. Jadi pengelompokan yang ada di sini itu ya berdasarkan dengan jenis indeks yang akan kita gunakan. Kalau kita membahas terkait dengan indeks dokter, ya berarti di sini pengelompokannya adalah berdasarkan nama dokter. Oke, sekarang kita masuk ke indeks kematian yang selanjutnya. Nah, ini contoh dari indeks kematian ya, teman-teman. Jadi ternyata dari indeks kematian ini bisa kita lihat bahwa pasien yang meninggal itu karena dia kasusnya itu kita kategorikan, kita kelompokkan di sini berdasarkan kasus penyakit ya, kasus penyakitnya si pasien. Berdasarkan kode ICD si
pasien. Itu kita kelompokkan di sini. Kalau informasi yang lain ya hampir sama ya, hampir sama dengan indeks-indeks yang lain. Kemudian sekarang kita masuk ke indeks operasi. Ya, untuk indeks operasi ya berarti di sini kita kelompokkan berdasarkan jenis tindakan operasi yang diberikan kepada si pasien. Misalnya ini kraniotomi, kemudian di sini ada biopsi ya. Kemudian misalnya kita lihat lagi nih abdominal wall, biopsi ya, ini masih kasus-kasus biopsi. Nah, ini operasi ya, operasi biopsi juga ya, tapi ya ini insisi. Nah, insisi pada kelopak mata. Nah, ini ternyata ada nih kasusnya Dokter Matawati SPM ya, ada satu pasien gitu. Jadi dari sini teman-teman semua bisa melihat ya bahwa gambaran dari indeks baik itu jenis-jenis indeksnya tadi ya, indeks penyakit, indeks operasi, kemudian indeks kematian ya, kemudian indeks dokter itu fungsi yang digunakan ketika kita menggunakan pengembangan berbasis elektronik pada suatu sistem informasi adalah berfokus kepada jenis indeksnya. Jadi kalau kita membahas terkait dengan indeks operasi, maka pengelompokan data si pasien ini akan ditampilkan oleh sistem itu berdasarkan jenis operasinya. Kalau kita membahas terkait dengan indeks dokter, berarti pengelompokan data pasien yang ada di sini itu adalah berdasarkan nama dokter. Ya, demikian gambaran terkait dengan indeks secara elektronik yang bisa kita pelajari pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.